Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nopal Zaki Dianaspa dengan NPM 23081010182. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan mengenai presentasi saya tentang judul jurnal yang berjudul Peningkatan Akurasi Metode Weighted Fuzzy Time Series Forecasting menggunakan algoritma evolusi diferensial dan juga fuzzy C-means. Nah, baiklah, di tugas kali ini saya mengangkat judul dari metode fuzzy C-means. Nah, untuk latar belakangnya, di sini kita memiliki latar belakang masalah yaitu satu, peramalan dibutuhkan untuk bantu prediksi masa depan apalagi dalam keuangan. Nah, kemudian untuk metode konvensional sering tidak cocok untuk data yang naik turun yang tidak pasti. Nah, di sini Fuzzy Time Series atau FTS mengubah angka jadi bahasa seperti rendah, tinggi supaya lebih fleksibel dan tetap tapi masih kurang akurat. Lalu dikembangkan menggunakan Weighted Fuzzy Time Series atau WFTS yang menambahkan bobot antar hubungan data agar hasil ramalannya lebih baik. Meski sudah lebih baik, WFTS masih butuh peningkatan, maka ditambahkan dua metode, yaitu yang pertama adalah Fuzzy Siemens atau FCM untuk membagi data menjadi kelompok atau cluster yang lebih tepat, dan juga Differential Evolution atau DE untuk mencari kombinasi parameter terbaik untuk hasil prediksi yang makin akurat. Nah, baiklah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan metode peramalan WFTS dengan menambahkan FCM untuk klasifikasi data fuzzy dan juga DE untuk optimasi parameter alfa data aktual dan beta atau data prediksi sebelumnya. Nah, untuk meningkatkan akurasi prediksi harga indeks saham Jakarta Islamic Index atau JKII. Baiklah, untuk data set yang digunakan sih adalah data harga penutupan bulan JKII dari Agustus 2018 sampai juga 2023 dengan total 60 bulan, dan juga diambil dari Yahoo Finance. JKII mencerminkan saham-saham syariah yang paling liquid di Indonesia. Untuk metode logi penelitiannya yaitu pertama ada Weighted Fuzzy Time Series atau WFTS yang seperti kita bahas tadi. Langkah-langkahnya itu pertama menentukan rentang nilai data semesta atau semesta pembicaraan. Kedua, membagi rentang tersebut ke beberapa interval. Ketiga, mengubah angka ke kategori linguistik atau fusifikasi. Kemudian, bentuk hubungan antar kategori fusifikasi. Kemudian bentuk Kemudian hitung bobot antar hubungan. Kemudian defusikasikan hasil akhirnya hitungan dari rata-rata bobot dikali dengan nilai tiap interval fusi. Kemudian menggunakan FCM atau Fuzzy C-means. FCM membagi data dalam 7 klaster fusi berdasarkan kemiripan. Nah, setiap data bisa masuk lebih dari satu klaster dengan tingkat keanggotaan yang berbeda. Hasil dari klasterisasi ini dipakai untuk membentuk interval Uzi di FTS, WFTS. Nah, kemudian ada differential evolution atau DA. DA adalah algoritma evolusi atau kayak simulasi proses alam. Tugas dari ini yaitu mencari kombinasi terbaik dari alfa dan juga beta. Alfa seberapa pengaruh untuk data aktual dan juga beta seberapa besar pengaruh untuk hasil prediksi sebelumnya. Nah, kemudian DA bekerja secara iteratif atau ulang-ulang sampai solusi terbaik keluar. Nah, kemudian evaluasi akurasi atau MAPA. MAPA ini adalah means absolute percentage error, ukuran seberapa besar selisih antara nilai asli dan juga nilai prediksi dalam persentasenya. Semakin kecil MAPA, maka semakin akurat model tersebut. Nah, untuk hasil penelitian dari jurnal ini yaitu adalah satu, deskripsi data. Nilai JKII berkisar antara 476,39 sampai dengan 727,01. Nah, untuk rata-ratanya itu adalah 604,42 dan juga simpangan bakunya yaitu adalah 59,0,9. Untuk data sangat fluktuatif dan juga cocok diuji dengan metode fusi. Nah, kemudian
Klaster klasterisasi dari FCM dihasilkan 7 klaster. Contoh, nilai tengah di setiap klaster. Dengan klaster satu yaitu 596,92, klaster 4 695,56, klaster 7 yaitu 520,23. Forecast awal dengan WFTS adalah contoh hasil dari November 2018, aktualnya adalah 662,59 dan prediksinya adalah 661,96. Ini adalah contoh yang cukup akurat. Nah, kemudian di lainnya pada Januari 2009 aktualnya yaitu adalah 729,1. Nah, prediksinya itu 685,47. Prediksi sudah cukup dekat, tapi masih bisa ditingkatkan lagi agar lebih baik. Nah, kemudian optimasi dengan DE. Sebelum dioptimasi, alfanya itu 0,93 dan betanya itu 4 47,77. Nah, kemudian errornya adalah 297,67. Nah, namun setelah dioptimasi, maka alfanya itu adalah 1,0036 dan atau beta yaitu 0 dan juga error 244,72. Ini artinya model ini lebih mengandalkan data aktual, bukan dari prediksi sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu visualisasi. Grafik menunjukkan bahwa hasil dari forecast setelah DE, yaitu warna merah, lebih dekat dengan garis data aktual dibanding WFTS biasa biasa yang warnanya biru. Nah, kemudian evaluasi MIPA. Nah, pertama MIPA FTS itu adalah 1,9422. Nah, kemudian MIPA WFTS ditambah dengan DE itu menjadi 1,8924. DE berhasil menurunkan error dengan membuat prediksi yang jauh lebih akurat. Nah, untuk kesimpulannya di sini gabungan antara WFTS ditambah FCM dengan DE berhasil meningkatkan akurasi prediksi harga saham dari JKII. FCM bantu membuat klaster yang lebih baik, WFTS menghitung relasi fusi yang berbobot, DE cari parameter optimal supaya hasil makin akurat. Nah, metode ini cocok untuk digunakan pada data keuangan yang bisa dikembangkan di bidang lainnya. Nah, di sini saya memiliki sedikit saran, yaitu yang pertama, cobalah terapkan ke data lain seperti cuaca ataupun data kesehatan. Dengan metode ini kita bisa menerapkannya di bidang-bidang tersebut. Kemudian mengkombinasikannya dengan machine learning seperti SPM atau ANN. Selanjutnya bisa digunakan untuk pengukuran lain seperti RMSEA atau SMIPA membuat evaluasi tambahannya. Nah, baiklah, untuk presentasi saya sekian saja. Maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.